Jadi saya mulai, jika ada yang terpental ya silakan untuk join lagi ya karena ada masalah tadi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Jadi hari ini tatap muka ke-8 ya, tapi sebetulnya kalau di RPS ini sudah ke-9 ya, tatap muka UTS tidak dihitung ya. Jadi untuk UTS itu sudah saya periksa, jadi ada beberapa yang salah mengumpulkan tugas mandiri, tapi diupload sebagai lembar jawaban UTS ya. Yang berikutnya adalah tugas mata kuliah selain TBP itu diupload sebagai lembar jawaban UTS mata kuliah TBP. Jadi untuk ke depan itu jangan sampai terulang lagi ya. Jadi sebelum diklik itu pastikan yang diupload ya. Pastikan yang diupload. Yang berikutnya adalah nilai yang ada di SIAKAD, penilaian tengah semester bukan UTS ya. Kalau UTS itu kan ujian tengah semester, tapi kalau PTS itu penilaian tengah semester yang Anda lihat nanti di SIAKAD, itu adalah nilai apa adanya dari lembar jawaban teman-teman. Jadi nanti setelah UAS itu akan dapat diedit oleh teman-teman dosen. Itu mengacu ke sosialisasi yang dilakukan oleh kerajaan waktu itu ya, 3 hari yang lalu. Jadi masih ada nilai UAS, nilai tugas, dan nilai nilai-nilai saya sudah lupa ya. Saya harus membuka RPS ya. Jadi tentunya saat ini nilainya yang saya upload di nilai pertengahan, nilai penilaian tengah semester itu baru nilai UTS saja. Padahal nilai UTS itu kan masih sekian persennya ya, gitu ya. Jadi tatap muka hari ini pokok bahasannya adalah media dan sumber belajar. Jadi media dan sumber belajar ini salah satu dari beberapa komponen kurikulum gitu ya. Jadi pokok bahasannya media dan sumber belajar ya, fungsi, jenis, karakteristik, dan prinsip pemilihan media dan belajar ya. Jadi tujuan pembelajarannya setelah mengikuti tatap muka hari ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan apa itu media belajar dan sumber belajar, dapat menjelaskan fungsi, jenis, karakteristik dari media dan sumber belajar, dan mendeskripsikan prinsip-prinsip dalam pemilihan. Ya. Jadi bagaimana sih milih media belajar gitu dan sumber belajar. Ini sumber dan media belajar ini apakah suatu hal yang sama gitu ya. Nanti kita bahas ya. Jadi ada 18 sheet ya. Referensinya dari material mata kuliah TBP pada pokok bahasan komponen kurikulum media dan sumber belajar di LMS UNJ. LMS UNJ-nya masih belum dapat diakses ya. Mudah-mudahan secepatnya dapat diakses ya. Jadi kita masuk ke nasional ya. Jadi banyak sekali komponen dari kurikulum ya. Salah satunya atau salah duanya adalah media belajar dan sumber belajar. Jadi media belajar dan sumber belajar itu nanti digunakan oleh guru atau fasilitator untuk dimanfaatkan sehingga
tujuan pembelajaran yang telah direncanakan itu dapat maksimal terjadi. Gitu. Jadi ya kenapa dibahas ya? Karena memang penting gitu ya. Media belajar dan sumber belajar itu mutlak ada gitu ya. Kalau Anda membuat RPP, rencana pembelajaran RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya di SMK atau SMA, itu harus ada itu ditulis media belajarnya apa saja, sumber belajarnya itu apa saja gitu. Kalau di RPS ya itu juga ada. Nanti waktu kami dosen-dosen ini di kerajaan itu diwajibkan untuk membuat RPS, itu ada media belajar itu apa aja dan sumbernya apa aja. Jadi intinya media belajar yang Anda pilih ya, atau Anda gunakan dan juga sumber belajar yang Anda pilih dan Anda gunakan itu harus sesuai ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Ya, karena tujuan pembelajaran itu melihat karakteristik peserta didik ya, maka dapat disusun, disintesiskan ya, media dan sumber belajar itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik gitu. Jadi jangan sampai begitu Anda dapat tugas mengampu mata pelajaran atau Anda diberi tugas untuk menjadi instruktur di suatu pelatihan yang kira-kira Januari 2026 itu Anda harus lakukan, itu langsung pergi ya, izin Bu, Pak, mau kemana? Mau ke toko buku, cari apa? Nyari media, nyari sumber belajar. Gitu. Ya jangan dulu ya, Anda harus lihat tujuan pembelajaran seperti apa. Gitu. Terus karakteristik peserta didiknya juga dilihat juga. Gitu. Jangan buru-buru langsung mencari ya, menemukan media dan sumber belajar gitu ya. Tanpa Anda tahu dulu tujuan pembelajarannya dan juga karakteristik gitu. Jadi misalnya kalau tujuan pembelajarannya yang diberikan oleh kerajaan itu sampai misalnya dapat merakit ya, atau dapat menunjuk suatu ya, atau dapat menjelaskan sesuatu, terus Anda harus lihat karakteristik peserta didiknya itu seperti apa gitu ya. Itu kan belum ada Pak, Bu, ya tanya ini nanti yang ikut mata pelajaran saya ini siapa sih? Yaitu di kelas 11 sekarang sedang mengikuti tatap muka mata pelajaran A. Anda lihat, oh waduh, ya, lihat jangan pakai mata juga ya, pakai telinga dan pakai data ya, dicari data-datanya. Sehingga nanti Anda dari data itu akan mendapatkan informasi. Ya, kalau data itu kan sifatnya masih tersebar ya, belum dikumpulkan menjadi suatu informasi, tapi begitu data-datanya dikumpulkan, dianalisis, dapatlah informasi misalnya karakteristik peserta didik itu misalnya A, B, C, D. A, B, C, D ini kalau tujuan pembelajaran seperti ini, ya, berarti harus ada dukungan media belajar seperti A, B, C, D, E gitu ya. Jadi media dan sumber belajar itu mutlak ya, mutlak diperlukan sehingga Anda harus memahami ya bagaimana hakikat dan bagaimana cara memilihnya. Dan juga untuk Anda juga harus tahu disebut media belajar dan sumber belajar yang Anda pilih dan Anda terapkan itu sudah baik, itu kayak apa gitu ya. Jadi kita masuk ke media belajar dulu ya. Media belajar ini adalah alat ya, alat tools ya, alat atau tools yang dapat membantu proses belajar mengajar
dan berfungsi untuk memperjelas makna ya. Pesan yang disampaikan oleh Anda ke peserta didik ini dapat sampai ya dengan sempurna. Misalnya gitu ya, Anda menjelaskan Indonesia ini berada di antara dua benua, dikelilingi oleh samudra A, B, C, D. Gitu. Nah itu kan abstrak ya. Begitu Anda menggunakan media pembelajaran berbentuk bola dunia, nah begitu peserta didiknya di depannya ada bola dunia, oh maksudnya ini gitu. Jadi dengan menggunakan bola dunia ya sebagai media pembelajaran, ini sesuatu yang abstrak, yang Anda bilang abstrak itu jadi konkret gitu. Coba Anda menjelaskan laporan pembukuan yang telah dibuat oleh bagian kepegawaian itu begini gitu. Orang yang dengar aja pusing seperti apa gitu. Tapi begitu Anda megang bukunya, fisiknya, terus buku fisik laporan keuangan itu dari tahun 2024 sampai 2025 itu sudah dicetak dan dikopi sebanyak peserta didiknya, terus peserta didik yang megang satu-satu, itu jadi konkret, oh maksudnya ini. Gitu. Misalnya, bagaimana kalau di mesin itu bagaimana engine itu bekerja ya, menggunakan ada silinder yang dikasih uap bahan bakar, campur dengan oksigen, terus Anda bilang dimampatkan, ditekan sehingga tekanannya sekian ATM, terus disulut. Dia meledak, terus akibatnya begini. Nah, itu peserta didiknya cuman ya melongo aja. Tapi begitu Anda hadirkan semacam trainer ya, blok mesin yang dipotong, mereka jadi oh maksudnya itu gitu. Kalau ada nah itu berarti biasanya mereka sudah jadi paham ya, karena ada konkret. Jadi media belajar itu adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam memperjelas makna ya yang Anda sampaikan. Jadi mengkonkretkan sesuatu hal yang abstrak, gitu ya. Makanya kalau studi tour ke line produksi atau studi tour ke bank, studi tour ke suatu instansi kerajaan itu sebetulnya mengkonkretkan yang abstrak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya analogi-analogi seperti ini. Ini media belajar, tapi kalau sumber belajar ini beda ya, sumber air. Sumber air itu ya sesuatu benda yang mengeluarkan air. Tapi kalau sumber belajar adalah sumber yang dapat digunakan untuk belajar misalnya gitu. Nah, AECT dari kumpulan ahli-ahli teknologi pendidikan ini setiap tahun menghasilkan definisi ya. Kita pakai yang tahun 97 saja walaupun saat ini juga hampir sama ya. Jadi sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi terwujudnya proses belajar mengajar. Jadi apa aja ya, hardware, software, fisik, non-fisik yang digunakan untuk mewujudkan proses belajar mengajar itu terjadi di kelas, itu disebut sumber belajar. Jadi bisa saja itu berupa pesan. Pesan itu suara, ya, tulisan, pesan yang dibaca oleh mata, pesan yang dibaca oleh telinga, ya, tulisan, suara, atau manusia sendiri, material, bahan,
bahan benda, peralatan, tools ya, teknik atau aturan, cara, langkah-langkah, dan lingkungan belajar. Asal yang saya sebut tadi itu digunakan secara sendiri atau kelompok untuk memfasilitasi terjadinya tindakan belajar, itu disebut sumber belajar gitu. Itu sumber belajar. Ya, sumber belajar di pembelajaran tatap muka hari ini ya saya bisa gitu. Materinya ya PowerPoint, terus bahannya ada, peralatannya ya ini. Peralatannya, mainannya Gimit ya. Tekniknya ya dibuat dulu PowerPoint-nya, terus ada Gimit-nya, terus diundang ya. Lingkungan belajar ini ya interaksi di dalam ruang Gimit. Itu sumber belajar. Nah, untuk kita belum bahas media ya, langsung ke sumber belajar ya. Saya juga saya kurang sependapat kalau media belajar belum dibahas lengkap sudah langsung masuk ke kelompok sumber belajar. Ini mengacu ke LMS ya. Saya tidak berani untuk merubah karena itu kesepakatan ya. Kebenarannya kesepakatan. Jadi dosen-dosen MKU sekerajaan itu sepakat bahwa ini yang harus diterangkan dahulu gitu. Jadi ada dua kelompok sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar by design. Sumber belajar yang memang direncanakan. Jadi sebelum dipakai itu, kenapa dipakai? Karena memang direncanakan. Ada juga sumber belajar yang by utilization, untuk dimanfaatkan. Jadi yang direncanakan itu ya sumber belajar yang memang dikembangkan oleh guru atau fasilitator. Ya kalau misalnya kayak sekarang ini ya, saya ini mengembangkan PowerPoint. Itu sumber belajar yang saya kembangkan. Gitu ya. Itu yang saya kembangkan khusus. Supaya apa? Supaya memfasilitasi belajar Anda terarah. Sebab kalau tidak membuat PowerPoint, Anda membaca di LMS itu tidak poin-poinnya tidak ada. Jadi paragraf by paragraf gitu. Anda seperti mendengar orang yang cerita di sana. Tapi kalau ini saya sudah kelompokkan. Jadi namanya sumber belajar yang direncanakan. Kalau direncanakan berarti ya cocok ya. Namanya direncanakan tuh ya pasti dipakai semua. Jadi kalau PowerPoint itu yang khusus dibuat oleh dosen atau oleh guru atau oleh fasilitator untuk digunakan dalam proses pembelajaran tatap muka, itu pasti semua sheet-nya akan dipakai karena memang direncanakan gitu. Tapi kalau Anda mau melakukan pembelajaran terus belum membuat PowerPoint, terus Anda membuat PowerPoint yang ada, download sana sini, itu pasti nanti ada bagian yang tidak dipresentasikan gitu. Nah, itu yang namanya sumber belajar yang dimanfaatkan. Jadi sumber-sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat diperoleh. Ada gitu, tersedia, available, dapat diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar. Jadi misalnya kalau Anda mengajari orang berenang gaya batu, nyemplung terus masuk ke air di bawah gitu ya, gaya batu. Itu kalau Anda tidak membuat sumber belajarnya, tapi menggunakan sumber belajar yang ada. Jadi misalnya di YouTube tuh ada 10 video pembelajaran renang gaya batu gitu. Nah, 10 video di YouTube itu durasinya minimal 20 menit. Nah, padahal dari video pembelajaran yang pertama itu renang gaya batu itu hanya 2 menit. Berarti yang video pembelajaran yang pertama itu Anda hanya ngambil 2 menitnya. Sisanya yang tidak Anda pakai gitu. Sedangkan video pembelajaran gaya batu yang kedua itu 17 menit tapi di ujung dari video 60 menit. Jadi sumber belajar yang direncanakan artinya yang Anda kembangkan sendiri khusus.
Tapi kalau Anda menggunakan sumber belajar yang sudah ada, tapi dapat dipakai, itu namanya sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, sekarang bagus mana? Ya bagus yang sudah direncanakan. Kalau Anda menggunakan sumber belajar yang tipenya sudah direncanakan, itu artinya Anda sudah profesional, karena Anda dalam melakukan pembelajaran itu benar-benar ya menyiapkan. Tapi kalau mau belajar tuh cari-cari gitu ya, semalam cari-cari, itu ya memanfaatkan yang ada. Tapi untuk efisiensi lebih baik yang kedua gitu ya. Tapi kalau mau lebih komprehensif yang pertama. Ya. Jadi tidak ada yang baik ini ya, sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang masuk kembali lagi media ya. Kita masuk ke media belajar ya. Kita lompat lagi. Fungsinya apa sih media belajar itu? Jadi ada teorinya dari Levy sama Lenz itu ya, tahun 82. Jadi fungsi media belajar visual yang dapat dilihat oleh mata, ini fungsi yang pertama adalah atensi. Jadi untuk meningkatkan atensi peserta didik. Jadi kalau satu kelas itu pada nggak dengerin, ya pada sibuk godain temennya, narik sepatu depannya yang dilepas itu, terus ya pokoknya godain temennya. Itu begitu gurunya menggunakan media belajar visual, video tanpa suara, yang menarik itu langsung anak-anak didik itu jadi fokus ke depan. Ya fokus ke depan ya lihat media belajarnya itu. Jadi akhirnya fokus ke isi pelajaran, itu diasumsikan visualnya itu berisi pembelajaran. Ya, jadi media belajar visual ini ya menekankan atensi ya, atensi. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke pintu teater 9 gitu ya, tapi layarnya belum keluar apa-apa, itu pada makan, pada ngomongin depannya, ngomongin sampingnya gitu. Terus begitu layarnya berubah, nah itu langsung semua diam gitu. Jadi fokus ke depan. Yang kedua, fungsi afektif ya. Afektif itu afeksi ya. Jadi media belajar yang dapat dilihat itu dapat merubah emosi. Jadi sikap peserta didik itu bisa menjadi berubah emosinya. Menjadi ya kalau emosi macam-macam dari A sampai Z ya. Jadi merubah emosi bisa, fokus juga bisa. Terus fungsi kognitif itu untuk membantu dalam memahami. Jadi kalau Anda lihat ya, misalnya mau memperpanjang SIM gitu ya, memperpanjang SIM itu nggak tahu caranya, ya. Gimana sih yang ditanya kok nggak ada yang bisa ditanya gitu. Semua ditanya tahu itu kalau orang Jakarta nggak tahu gitu ya. Ternyata di tembok itu ada leaflet ya. Anda mau mengurus perpanjangan SIM, di bawah ini alur untuk mengurus perpanjangan SIM. Nah, itu. Jadi itu media belajar, media visual untuk membantu memahami. Itu ya. Terus mengingat ya. Misalnya ada orang yang tidak ingat ya Pancasila itu sila pertama itu apa gitu. Nah, supaya mengingat itu di setiap ruang kelas, di setiap ruang pertemuan milik kerajaan, itu selain ada rajanya, ya, raja sebelah kanan, sebelah kiri itu di tengahnya ada burung Garuda, terus ada 5 sila, jadi itu untuk membantu mengingat. Gitu. Terus fungsi kompensatoris, jadi mengakomodir persedi yang lambat. Ya. Jadi dengan ada media belajar visual,
ini yang lambat-lambat itu bisa ngikuti gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita membahas 4 langkah ya, 4 langkah dari project based learning. Gitu. Langkah pertama dibahas 10 menit, ada pertanyaan, nggak ada, lanjut langkah 2. Nah, pada saat langkah 2 dijelaskan, itu ada peserta didik yang lambat. Lola ya, Lola. Jadi prosesornya 8080 gitu ya. Jadi kalau Android itu Android yang prosesornya masih belum Snapdragon ya, masih Snapdragon. Nah, tapi dengan adanya media belajar visual, dia bisa ngikuti gitu ya, karena ada yang dilihat gitu. Jadi kalau Anda melakukan pembelajaran, setelah itu Anda melihat karakteristik peserta didiknya itu ada yang speednya lambat, ya. Misalnya ada 100 motor yang berbagai cc, itu touring dari kerajaan ya di Kerajaan Rawamangun itu ke Kerajaan Mojopahit ya di Jawa Tengah gitu. Yang cepat-cepat itu udah nyampe Semarang ya, yang lambat-lambat itu kan baru keluar dari Bogor kan. Tapi karena setiap peserta touring itu mendapatkan media dari sini ke sini, dari sini ke sini, yang telat-telat juga sampai Jogja juga gitu, karena bisa melihat ada visualnya gitu. Jadi nanti kalau Anda memberi pembelajaran di kelas yang speednya tidak sama, pakailah media pembelajaran visual yang diberikan kepada semua peserta didik. Jadi kalau kecepatannya beda, selama mereka bisa baca, mereka akan bisa ngikuti. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang dibaca, ya ketinggalan semua di Pulau Gadung. Gitu. Motornya sebagian udah sampai Pantura, yang speednya lambat ya baru isi bensin, gitu ya. Udah nggak bakal nyampe. Gitu. Jadi 4 fungsi media pembelajaran visual. Ya. Nah, kalau sumber belajar, ini fungsinya, ya sumber belajar, kita sudah switch ke sumber belajar ya. Pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Produktivitas ya. Jadi pembelajaran itu punya kinerja, namanya produktivitas. Kalau mahasiswa produktivitasnya apa? Ya, tugas-tugas itu sudah dikerjakan ya. Itu produktivitas ya. Tapi kalau nggak ada tugas ya belajar ya. Jadi produktivitas pembelajaran itu apa? Laju belajarnya meningkat. Jadi kalau ada ikut mata pelajaran X itu ada 12 materi pembelajaran, itu dengan adanya sumber belajar, ini sekarang sudah ke-7 loh. Nah, jadi bisa cepat. Tapi kalau tidak ada sumber belajar, ya nggak jelas ya. Gitu ya. Terus dengan adanya sumber belajar, ini waktu belajarnya bisa bertambah gitu ya. Jadi misalnya kalau hanya mendengarkan dari gurunya saja, ya gurunya itu kan jadwalnya sudah jelas ya. Pembelajarannya hanya Jumat jam 17 sampai jam 20 saja. Sabtu enggak ada gurunya ya, nanti ketemu minggu depan, kalau liwat gitu ya. Nah akhirnya karena ada sumber belajar yang lain, jadi tidak hanya Jumat malam, Sabtu pagi pun juga bisa belajar gitu, karena ada sumber belajar yang lain. Jadi membuat produktivitas pembelajarannya itu meningkat karena adanya sumber belajar. Artinya sumber belajarnya tidak satu, tidak single tapi jamak. Jadi kalau Anda punya sumber belajar lebih dari 4, itu waktu belajar Anda menjadi cepat. Gitu. Misalnya mau belajar bawa buku, itu diajak teman Anda, yuk lihat film yuk di 21, ayo gitu. Begitu nonton film kan itu ada waktu tunggu kan sebelum pintunya dibuka. Anda buka handphone gitu, buka handphone, di situ ada Google Classroom, ada materi pembelajaran, Anda bisa baca, sumber belajarnya di situ gitu. Tapi kalau hanya buku, dan buku itu besarnya 40 kali 40 cm, mau dibawa ke 21 kan nggak pantas gitu ya.
Terus misalnya Anda lagi download pagi-pagi di kamar mandi gitu. Udah ketahuan downloadnya bisa setengah jam ya, sambil duduk itu kan Anda bisa membuka handphone ya. Lihat lagi sumber belajar yang lain. Jadi banyak waktu bisa tambah untuk belajar itu bisa banyak gitu ya. Yang berikutnya adalah memberikan kemungkinan pembelajaran sifatnya lebih individual. Jadi karena ada sumber belajar banyak ya, ada alat, ada bentuk material yang lain gitu. Ini potensi peserta didik dapat bebas berkembang ya. Kalau tadi di kelas kan mungkin malu untuk speak ya. Tapi begitu di rumah atau tidak di kelas, ini bisa bebas berkembang, bisa membaca sendiri dan seterusnya. Yang berikutnya ini dampak dari atas-atasnya ya, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Jadi program pembelajaran dapat sistematis, artinya dibuat tahap by tahap gitu ya. Jadi misalnya kalau mau mempelajari tentang ik itu harus baca bukunya 7 bab. Jadi harus baca bab 1 dulu ya, bab 1 beres baru bab 2 gitu. Jadi tidak bisa belajar ik itu langsung belakangnya gitu. Seperti membaca silat ya, samurai ik gitu. Samurai ik itu kan tidak bisa langsung baca buku yang ke-70. Ini dari mana ini? Pedang perak dapat dari mana? Anda harus dari awal gitu ya bacanya. Itu namanya sistematis. Sumber belajar itu bisa membuat sistematis. Yang keempat, ini lebih memantapkan pembelajaran. Mantap itu seperti apa sih? Mantap dalam hal pembelajaran ini informasinya. Informasi yang diperoleh dari baca sumber dari sumber belajar ini lebih konkret ya, lebih konkret tidak abstrak gitu ya. Sehingga memungkinkan belajar secara langsung atau seketika gitu. Nah, kesenjangan pembelajaran verbal dan abstrak ini dengan realitas yang bersifat konkret ini berkurang gitu ya. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Caranya menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi, yaitu seperti tidak perlu pergi ke suatu tempat gitu loh ya. Itu dengan membaca saya bisa gitu. Jadi misalnya bagaimana kita bisa tahu masalah yang terjadi di suatu perusahaan di kerajaan tetangga ya. Itu kan kita tidak perlu ke sana gitu ya. Cukup mempelajari dari tempat Anda duduk saja gitu ya, menggunakan sumber belajar. Jadi seakan-akan menembus batas ya, geografi. Tapi kalau tidak ada sumber belajar, Anda harus pergi ke sana gitu ya. Harus pergi ke tempat TKP-nya itu. Nah, ini tidak efisien ya, tidak efisien. Nah, sekarang masuk jenis media pembelajaran. Jadi kalau media pembelajaran itu kan sifatnya media itu fisik ya, fisik. Ya fisik ya, media itu ada medium kan, yang mengantarkan Anda ya. Jadi pertama adalah media hasil teknologi cetak. Ini seperti buku ya, buku atau visual yang diam ya, gambar diam melalui proses cetak atau fotografis. Teks ya, teks visual statis ya, ini yang diam ya, diam-diam semua ini. Menampilkan komunikasi satu arah. Jadi Anda hanya dapat informasi satu arah. Nah, ini biasanya dikembangkan menggunakan prinsip kebahasan dan persepsi visual. Jadi di situ bagaimana cara apa sih yang mau disampaikan suatu gambar gitu ya. Gambar itu kan 1000 kata-kata kan, ya kan. Tapi kalau ada gambar ada 1000 kata-kata percuma gitu. Kalau ada gambar tidak perlu ada kata-kata. Jadi Anda harus dapat apa yang mau disampaikan dari gambar itu. Gitu. Jadi misalnya ada foto ya, foto mahasiswa UNJ pakai tas
bawa notebook yang mereknya di sisi luar, terus dia berjalan melihat kaca, gitu, foto. Jadi dia ingin melihat sebetulnya kalau saya jalan seperti ini, seperti apa gitu. Nah, itu difoto. Gitu. Nah, foto itu jadinya pesannya yang mau disampaikan oleh yang menulis atau mencetak gambar itu jelas. Gitu. Ya, jadi kalau Anda lihat pamflet-pamflet atau foto-foto yang ditampilkan dalam iklan itu seharusnya bisa mencerminkan apa sih, informasi apa sih yang mau disampaikan ke Anda gitu. Tapi kalau ternyata salah ya rugi sendiri. Jadi, nah ini enaknya apa? Enaknya gambar ini bisa dicetak banyak gitu ya. Jadi misalnya apa? Mediasi teknologi cetak ya seperti Burung Garuda, Pancasila, Sila 1, ada segala macam itu sebenarnya satu arah. Ya. Mau menyampaikan bahwa Pancasila tuh ini loh, gambarnya ini, burung Garuda yang ngadep kemana, ada silanya, ada shieldnya ya, shieldnya sila 1, sila kelima itu apa saja. Itu lebih gampang untuk membuat banyak orang hafal, itu tinggal dicetak jutaan lembar aja sudah bisa ditempel gitu. Nah itu media pembelajaran. Itu ya. Mau memberikan informasi bahwa traffic light itu kalau merah itu berhenti. Kalau kuning itu siap-siap. Siap-siap berhenti atau siap-siap jalan, nah, tergantung ya. Kalau habis merah terus kuning, ya berarti harus siap-siap jalan. Tapi kalau habis kuning terus, habis hijau terus kuning, itu siap-siap berhenti. Biasanya kalau di negara Indonesia itu tidak ada ya. Hijau, terus ke merah tuh, hijau terus kuning nggak ada. Habis hijau langsung merah. Nggak ada, hijau terus hijau kuning terus merah nggak ada. Jadi untuk literasi traffic light itu nggak perlu disajikan dalam video, ya cukup gambar saja gitu ya. Gambar saja. Seperti minum 8 gelas sehari supaya tidak dehidrasi, itu cukup pakai leaflet, ada 8 gelas, ada jam, ya setiap sekian jam itu minum sekian gelas. Diasumsikan satu gelas itu sekian mililiter, sehingga satu hari 24 jam itu 2 liter misalnya. Ini pesannya seperti itu ya. Ini bisa dicetak banyak gitu. Selama yang baca itu bisa membaca, manusia bisa membaca, itu bisa gitu. Itu media hasil teknologi cetak. Itu masuk media pembelajaran gitu ya teman-teman. Yang kedua, bukan hanya gambar yang diam, tapi ada suaranya dan ada gambar yang bergerak, namanya video. Jadi ini pesan berupa audio video, ya. Bentuknya visualisasi yang dinamis. Ya, dinamis itu tidak statis ya, artinya bergerak. Hanya digunakan dengan cara tertentu. Jadi ini harus didesain ya, harus didesain. Bentuknya konkret dari hal yang bersifat abstrak. Jadi ini menjelaskan yang abstrak menjadi konkret. Ya, misalnya pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya. Pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ini dengan menggunakan video, animasi, ada suaranya. Gitu. Ya, ini dikembangkan menurut prinsip psikologi behavior dan cognitive behavior. Jadi behavior itu sesuatu yang kalau manusia melihat ya selama beberapa waktu lamanya, itu akan jadi ada perubahan dari sisi kognitifnya gitu. Nah ini berarti pada guru, jadi keterlibatan peserta didik rendah. Biasanya kalau Anda mengajar terus memberikan ilustrasi materi pembelajaran itu menggunakan video, menggunakan audio video. Misalnya aplikasi Microsoft Excel dalam mencari nilai minimum dan maksimum. Gitu ya. Misalnya aplikasi Excel untuk melihat berapakah
pajak yang harus Anda bayar kalau Anda mempunyai tabungan berbentuk yang liquid ya, misalnya logam mulia sekian gram, terus tabungan di deposito, ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti aplikasinya itu bisa dinamis ya, menjelaskan ke Anda. Jadi peserta didiknya cuman pasif ya. Misalnya bagaimana pengaruh algoritma ya. Algoritma kalau mode kendaraan itu dalam posisi eco power atau bukan eco power, eco atau high power. Itu nanti pembukaan manifolnya gitu ya, bisa terlihat ya. Terus dari sisi jembatan misalnya, jembatan itu titik kritisnya ya, atau titik tekanan tertingginya pada saat dilewati itu di mana. Itu menggunakan media pembelajaran yang dibuat oleh guru, khusus dibuat ini, dengan menggunakan audio video. Yang ketiga, ini pakai komputer ya. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer digunakan secara acak, ini non sekuensial ya. Kalau tadi itu tidak bisa diputar-putar ulang, jadi hanya dari diputar play sampai habis sudah gitu aja gitu. Tidak bisa, jadi seperti kalau Anda mendengarkan musik dari kaset ya, kaset itu kan tidak bisa acak ya. Beda kalau Anda memutar CD musik ya. CD musik tuh isi 12 lagu tuh bisa diputar 1, 3, 7, satu lagi 12 itu acak bisa. Nah, kalau yang interaktif kayak begini ya, interaktif yang menggunakan komputer, ini ada media pembelajaran yang nanti bertanya gitu ya. Selamat datang di media pembelajaran mata pelajaran X. Terus dia tanya, apa yang Anda akan pelajari hari ini? Dari 12 itu muncul gitu. Terus Anda pencet yang 12. Nah, begitu pencet 12, yang disajikan itu materi 12. Setelah materi 12 selesai, terus dia memberikan evaluasi. Nah, setelah itu Anda pilih yang mana gitu. Jadi interaktif, jadi bisa lompat-lompat gitu ya. Ini menggunakan komputer sesuai keinginan pengguna. Ya. Tapi artinya penggunanya harus sudah mempunyai pengetahuan awal gitu ya. Ya. Nah, yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Ini acak bisa, sekuensial bisa. Jadi ini lebih sulit ya, lebih sulit. Jadi teknologi cetak, jadi ada semacam file yang berisi tulisan, tapi kata-katanya itu bisa diklik gitu loh. Jadi misalnya kalau Anda melihat apa ya, semacam Wikipedia itu ya. Wikipedia itu misalnya Anda klik nama orang ya. Nama orang Wikipedia. Nanti di Wikipedia itu ada tulisan sejarah orang itu gitu. Misalnya Amir Biki. Amir Biki lahir di Jakarta tahun 1941. Meninggal karena peristiwa X di Jakarta Utara. Nah, peristiwa X itu kalau diklik bisa gitu. Begitu peristiwa X diklik itu nanti layarnya pindah ke peristiwa X. Nah, peristiwa X itu menjelaskan yang lain lagi. Nah, itu. Ya. Jadi ini lebih sulit lagi, tapi lebih complicated. Ini media pembelajaran yang ya bukan paling tinggi ya. Dari sini nomor 4 itu ya. Sudah nomor 4. Ya mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang prinsip dalam pemilihan media belajar ya. Kalau mau memilih media belajar itu ada langkah-langkahnya gitu, jangan main betot aja gitu ya. Pertama,
hambatan pengembangan dan pembelajaran. Misalnya, punya duit nggak bikin media belajar? Kalau nggak punya duit, ya jangan bikin gitu. Ya, kalau punya duit, punya dana, unlimited, bikin gitu ya. Nah, sekarang misalnya punya uang, fasilitas untuk membuatnya ada apa enggak? Peralatan yang dipakai ada apa enggak? Kalau enggak ada, ya enggak usah bikin, cari aja yang ada gitu. Waktu ada, uang ada, waktu enggak ada, ya sudah. Udah enggak usah bikin, beli aja. SDM ada apa enggak? Kalau ada ya disuruh bikin gitu ya. Jadi itu pemilihan. Jadi memilih yang sudah ada atau menggunakan yang sudah membuat dari nol, ya, tapi perlu dana, atau menggunakan yang sudah ada. Gitu. Yang kedua, isinya kayak apa gitu, media belajar isinya seperti apa. Ada tugas-tugasnya enggak gitu ya. Ada jenis pembelajaran, isi pembelajaran yang beragam. Ini berdampak pada teknik dan media penyajiannya yang jadi rumit gitu ya. Hambatan dari sisi peserta didik ya. Jadi misalnya kalau Anda membuat media pembelajaran itu harus disebutkan, ini yang mau membaca buku saya, buku yang Anda pegang ini, Anda harus punya kemampuan awal A, B, C, D. Kalau Anda enggak punya kemampuan A, B, C, D, jangan baca buku ini, percuma juga nggak bakal ngerti gitu. Itu ada gitu. Jadi sehingga kalau Anda baca buku, dibaca bab 1 nggak paham, bab 2 lebih parah lagi, berarti kemampuan awal Anda itu belum cukup untuk baca itu. Jadi kalau buku-buku yang dijual di toko buku yang bereputasi itu ditulis di situ, ini buku untuk teknik, udah kalau bukan orang teknik, jangan baca udah. Buku untuk mahasiswa kedokteran, kalau bukan mahasiswa kedokteran, jangan baca, nggak bakal paham. Lagi buku untuk umum, nah kalau buku untuk umum, itu siapapun yang punya mata dan mempunyai prosesor, bisa baca, ya. Tingkat kesenangan dan keefektifan media belajar. Ada orang yang senang itu membuat media belajar tipe X, itu ada. Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan konstruktivisme seseorang, itu media pembelajarannya harus disesuaikan gitu ya. Kemampuan mengakomodasi umpan balik misalnya. Kalau misalnya yang baca itu memberikan saran, apakah dimungkinkan gitu ya. Makanya ada buku atau media belajar yang jika ada paragraf yang salah, itu Anda dapat mengklaim kesalahan itu, nanti akan kami kasih reward sekian gitu. Jadi kalau Anda baca buku bahasa Inggris ya, Anda nanti beli ya, bukan e-book ya. Kalau Anda beli buku bahasa Inggris keluaran 2000 ke atas, itu ditulis ya, kalau ada kesalahan kata atau kesalahan huruf dan Anda mengklaim dan ternyata kesalahan itu belum ada yang mengklaim, Anda mendapatkan $1 per huruf yang salah. Jadi kalau satu buku itu Anda mendeteksi 100 kata, 100 huruf yang salah, Anda dapat $100. Kalau Anda orang yang pertama, itu baru kesalahan huruf. Tapi kalau kesalahan konsep lebih besar lagi, gitu. Jika ada kesalahan konsep dan Anda bisa memberikan rasional, referensi yang benar, maka kami akan memberi reward $100. Itu ya, itu mengakomodasi umpan balik. Tapi kalau buku-buku di Indonesia, jadi bikin buku itu teman-teman ya lebih gampang, karena bikin buku enggak diuji. Masih lebih baik, lebih tinggi itu skripsi. Kalau skripsi itu masih diuji. Jadi kalau bikin buku enggak diuji, hanya diuji Turnitin. Kalau tidak ada yang sama ya diterbitkan, walaupun tidak ada yang beli yang membuat. Nah, kalau sumber belajar itu prinsip-prinsip pemilihannya lebih ini ya, lebih sedikit ya. Pertama,
tujuan belajaran yang akan dicapai seperti apa. Jadi kok tujuan belajarannya kognitif, itu ya sumber belajarnya apa. Jadi kalau yang psikomotor itu seperti apa. Kalau yang afektif itu seperti apa. Yang mau ekonomis, ya ekonomis itu ya dari sisi keuangan ya, praktis, sederhana, mudah didapat, fleksibel lah itu. Tapi jangan sampai sumber belajar yang harus memerlukan listrik gitu misalnya. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi Anda memberi pembelajaran di daerah 7T, tertinggal, terluar, terruwet, terluas, semuanya semua. Anda menggunakan sumber belajar dari internet, waduh, boro-boro listrik aja nggak ada gitu. Pakai satelitnya Elon Musk juga, internetnya dari sana, listriknya nggak ada, ruwet itu. Jadi sebaiknya dilihat juga efektivitas, efisiensi, fleksibilitas dan sebagainya. Nah, ada juga ini ya, ada pendekatan kayak begini. Jadi pendekatan bebas itu singkatannya, belajar berbasis aneka sumber belajar maksudnya gitu. Jadi ini Brown and Smith ya, tahun 96 sudah memberikan kalau mau belajar itu pakai aja bebas itu. Bebas itu ya belajar berbasis aneka sumber. Ini mencakup berbagai cara dan sarana. Jadi peserta didik itu dapat belajar dengan berbagai cara, mulai dari bantuan guru sampai belajar mandiri. Itu ya. Berorientasi ke peserta didik dengan menggunakan bahan belajar mandiri atau yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Jadi ini dipakai karena ada perubahan paradigma pendidikan ya, tadinya penguasaan isi materi ya, berubah ke pengalaman belajar. Sekarang kan pengalaman belajar. Di era kebebasan informasi yang seperti sekarang ini kalau Anda membuat media pembelajaran atau membuat sumber belajar tertentu, itu tidak akan digunakan. Anda kan pasti akan bisa mencari sendiri, ya, bisa mencari sumber belajar sendiri. Gitu. Tidak mau melihat yang referensi misalnya dari LMS, LMS-nya nggak ada, Anda cari sendiri, googling sendiri. Gitu. Itu pendekatan bebas maksudnya. Jadi bakat dan potensi peserta didik ini akan dapat meningkat ya, karena menggunakan sumber belajar yang dapat dicari sendiri. Pokoknya tujuannya X ya, silakan mau cari sumber belajar dari teman boleh, ya, dari orang lain boleh, dari internet boleh, YouTube boleh, TikTok boleh, dan semuanya. Jadi menggunakan sumber-sumber belajar yang memungkinkan pembelajaran dapat berlangsung sepanjang tahun dan dapat menyeimbangkan antara keterampilan dan pengetahuan. Sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Nah, supaya dapat terwujud kayak begitu, ya teman-teman ya, satuan pendidikan, sekolah, ya, macam kerajaan itu harus melakukan upaya-upaya yang bertujuan supaya peserta didik itu dapat mempunyai budaya mencari, memilih, dan menggunakan aneka sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mencari karakteristik ya, melihat karakteristik peserta didik, ada 10 karakteristik berarti sumber belajar harus 10, sulit gitu. Karena lebih baik mengkondisikan peserta didik untuk mencari sendiri sumber belajarnya gitu. Itu ya teman-teman. Jadi yang baik itu adalah jangan hanya menggunakan satu sumber belajar, tapi buatlah supaya siswa-siswa Anda itu mencari sendiri sumber belajar yang menurut dia itu lebih tepat dengan karakteristiknya. Yang penting Anda beritahu bahwa sumber belajar bisa dicari sendiri ya, di internet boleh ya.
sekarang kan sudah bebas ya, teknologi IT. Pokoknya tujuannya supaya Anda dapat menyusun A, B, C, D, nah seperti itu. Begitu teman-teman, tatap muka hari ini, media dan sumber belajar. Silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Dania, ada pertanyaan? Bapak, saya izin Silakan Mbak Dinda. Ya Bapak, saya izin untuk bertanya kamu. Sebelumnya mohon maaf, saya izin untuk off cam karena kamera saya sedang rusak, kamera laptopnya. Tadi kan disinggung kalau media belajar tuh siswa harus tentuin sendiri apa karakteristiknya, media belajar apa yang cocok. Tapi menurut Bapak, media belajar yang paling cocok untuk digunakan di dalam kelas itu dalam bentuk apa ya Pak? Kayak kan ada audio atau tes gitu. Terus kalau misalkan kayak udah ditentuin tuh Pak, kayak media belajarnya kayak gimana, tapi itu nggak cocok sama tujuan belajarnya. Kira-kira yang kayak bakal terjadi itu kayak gimana Pak? Udah sih Pak gitu aja, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang jos nih ya. Jadi media pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di kelas itu seperti apa? Gitu ya, Mbak Dinda ya. Iya Pak, betul. Jadi tidak ada media pembelajaran yang paling tepat diterapkan di semua kelas, ya, tidak ada. Jadi bisa saja media pembelajaran satu itu baik diterapkan di kelas 1, media pembelajaran kedua itu diterapkan di kelas 2, jadi beda-beda. Nah, jadi disebut paling tepat diterapkan di suatu kelas itu kalau tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Gitu. Ya. Yang penting kan media pembelajaran itu apapun yang dipakai, pokoknya tujuan pembelajaran yang sedang ditransfer oleh fasilitator ke kelas itu dapat maksimal terjadi, itu disebut media pembelajaran yang tepat. Nah, kalau tujuan pembelajarannya itu betul-betul dapat tercapai maksimal, apapun media pembelajaran yang digunakan itu dikelompokkan dalam media pembelajaran yang tepat, itu ya Mbak Dinda ya, Mira ya. Tapi, ya ada lagi tapi kalau Anda mencoba di satu kelas itu menggunakan media pembelajaran X gitu ya, kok tujuan pembelajarannya tidak maksimal gitu. Kenapa nggak maksimal? Nggak maksimal itu referensinya apa? Karena semester kemarin itu di kelas 10, tapi siswanya beda ya. Saya pakai media pembelajaran X itu tujuan pembelajarannya sama ini, tapi tujuan belajarnya tidak tercapai. Ya. Jadi mata pelajarannya sama, tapi kelasnya kelas 10, tapi siswanya beda. Jadi siswa yang kelas 10 yang sekarang, yang kemarin itu yang menaik hasil belajarnya, tujuan belajar tercapai, sekarang jadi kelas 11. Itu mungkin saja karakteristiknya sudah berbeda, atau bukan sudah, karakteristiknya berbeda gitu. Jadi kalau kelas 10 yang tahun lalu itu tujuan pembelajarannya itu tercapai maksimal menggunakan metode pembelajaran X, itu karena 90% kelas 10 itu dari SMP negeri. SMP negeri yang ada 100 meter dari SMA negeri ini. Nah, sekarang kelas 10 sekarang ternyata itu 90% juga dari SMP negeri, tapi SMP negerinya tuh SMP negeri yang jaraknya 4 kilo dari SMA ini gitu. Jadi berbeda karakteristiknya.
Nah, karena berbeda karakteristiknya, Anda harus mencoba lebih dari satu media pembelajaran. Ya, misalnya Y sama Z. Di Y sama Z itu yang mana nih? Ya, ini tergantung pengalaman ya. Biasanya guru atau fasilitator yang baru bekerja, ini tahun kedua saya baru bekerja. Saya baru jadi guru ini baru 2 tahun, ini tahun kedua. Tahun kedua melihat karakteristik seperti ini, kalau pakai metode X kok nggak maksimal, saya kasih metode Z, ternyata itu maksimal. Ya, berarti yang baik adalah metode Z untuk karakteristik kayak begini. Nah, nanti tahun berikutnya, tahun depan, itu kelas 10, dikasih metode Z, loh, kok tujuan pembelajaran tidak tercapai. Menggunakan metode Y, baik. Nah, itu metode Y itu lebih tepat karena karakteristiknya berbeda lagi. Nah, gitu. Tapi kok ternyata karakteristiknya peserta itu Anda pakai metode X, Y, Z itu ternyata tidak maksimal meningkat. Sekarang dilihat materi yang diajarkan seperti apa. Ternyata materinya sudah berubah. Kan kurikulum itu kan tidak sama ya. Walaupun mata pelajarannya sama kayak TBP ini kami sebagai dosen ya teman-teman ya. Ini harus tidak boleh menggunakan PowerPoint yang sama. Kenapa? Materinya beda gitu. Jadi untuk materi TBP semester 1, 2, 3 itu beda. Walaupun media dan sumber belajar itu beda. Ada sedikit perbedaan gitu. Tergantung dari kerajaan ya, tergantung dari kementerian. Jadi BPA Anda kan pasti beda kan? Nah, itu beda. Terus saran dan lingkungan kelas itu juga berbeda. Jadi yang pertama dilihat adalah tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga materi, yang keempat sarana dan lingkungan kelas ya. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari materinya itu gini misalnya, kalau materinya konsep atau teori itu lebih baik menggunakan media visual atau audio visual, misalnya slide, PowerPoint, video animasi, infografis atau ya seperti itulah. Tapi kalau praktik ya untuk materi praktik atau psikomotorik itu media pembelajarannya menggunakan demonstratif atau interaktif, alat peraga, simulasi, lab virtual ya, praktek langsung lah seperti itu. Gitu Mbak Dinda. Sudah jelas Bapak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan yang lain menambahkan atau mengurangi, silakan. Pak, berarti saya izin tanya, Pak, berarti untuk menyesuaikan bahan ajar sama media ajar untuk siswa tuh dinilainya dari karakteristik kelas itu, bukan karakteristik per individu siswa di kelas itu ya, Pak? Itu cara ngukur, maksudnya cara tahu karakteristiknya gimana, Pak, kalau kita sebagai guru nanti? Gini Mbak Ayu ya, ini pertanyaannya mengarah ya, sudah baik ya. Jadi perubahan budaya, perubahan politik ya, perubahan politik. Kalau coba sekarang lihat masuk SMP, masuk SMA sederajat ya, SMP sederajat, masuk SMA sederajat. Kalau dulu kan dari NEM ya, nilai Eptanas atau nilai beberapa mata pelajarannya. Itu akhirnya suatu sekolahan favorit itu akan mendapatkan waktu itu ya, cerita zaman jahiliyah, akan mendapatkan calon-calon peserta yang nilainya tinggi gitu. Rata-rata 90. Nilai mata pelajaran tentu nilainya 9 semua lah. Nah, kalau 100 siswa kelas 7
kelas 7 SMP, kelas 1 SMP, atau kelas 10 SMA atau sederajat, itu zaman dulu, itu 100-100-nya itu nilainya tinggi-tinggi semua. Nah, karena tinggi semua, sehingga karakteristiknya akan sama. Ya. Karakteristiknya akan sama. Nah, karena karakteristiknya sama, itu media pembelajaran, sumber belajarnya, itu lebih mudah. Ya. Tujuan pembelajarannya yang sama, tapi karakteristik peserta didiknya sudah sama, tinggi-tinggi semua, lebih enak. Gitu. Jadi saat jahiliyah itu metode sumber belajar dan media belajar itu dipakai apa saja, tujuan pembelajarannya tercapai maksimal gitu. Nah, begitu ada perubahan ya, yang masuk sekolah itu tidak seperti dulu, tapi harus berbasis lokal. Jadi kalau di kelurahan X itu ada 4 sekolah negeri, ya berarti ya harus 80%-nya kalau masuk SMA negeri di kelurahan X itu S10 SMP negeri, SMP swasta yang di situ bisa masuk gitu ya. Zonasi kalau SMA ya, kalau SMK tidak zonasi karena SMK itu tidak ada di setiap kelurahan. Tapi kalau SMA tiap kelurahan ada. Akibatnya kalau 80% itu siswa SMA X itu dari SMP di lingkungannya, dan SMP di lingkungannya itu berasal dari 80% SD di lingkungannya, dan itu nilainya tidak baik semua. Jadi ada yang baik, ada yang enggak, terus 20%-nya itu boleh dari lintas lingkungan lain. Jadi nanti siswa yang baru itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Itu analogi yang kedua gini. Masuk UNJ saja, masuk kerajaan ini itu kan pintunya banyak ya. 5 pintu. Ibarat rumah itu masuk ke kerajaan ini, untuk sekolah di kerajaan ini 5 pintu. Lewat depan itu lewat nilai raport. Nilai raport kan Anda tahu sendiri kan. Misalnya berapa? 40% lewat raport. 40% sisanya lewat ujian tulis bersama. 20% sisanya itu lewat mandiri. Itu 3 kelompok itu saja nomor registrasinya berbeda. Anda bisa lihat tuh di satu angkatan Mbak Ayu ya. Itu bisa Mbak Ayu bisa lihat, oh ini angkat anak-anak yang dari nilai ini. Oh ini anak-anak yang ujian tulis bersama. Oh ini anak-anak yang kelompok masuk mandiri. Dan ada lagi masuk karena kerjasama dengan pemerintah daerah. Gitu ya. Jadi itu ada lagi, banyak lagi. Jadi dari teman-teman saudara kita dari provinsi yang lain itu bisa masuk gitu. Jadi ini akan dari satu kelas itu, satu angkatan itu akan ada 4 karakteristik atau 5 karakteristik yang berbeda. Yang kayak begini ini kalau digunakan satu sumber media belajar, ini enggak maksimal gitu. Ya, enggak maksimal. Gitu. Tadi pertanyaan apa, Mbak Ayu? Saya terlalu bersemangat ini jadi lupa pertanyaannya. Iya Pak, berarti untuk menentukan bahan ajar atau media ajar itu berarti kita bukan dari karakteristik per individunya, tapi dari karakteristik kelasnya ya Pak? Gitu. Oh iya, membuat media ya. Ya sekarang begini, kalau begitu Anda tahu ya, wah satu kelas ini ada 4 karakteristik yang berbeda ya. Kalau jumlah peserta didiknya 32, itu yang benar ya 32 kan gitu ya. Tapi mana bisa 32 peserta didik itu diberi 32 media dan 32 sumber belajar yang nggak mungkin, kita nggak punya waktu. Kecuali kalau Anda ngajari silat, guru silat itu muridnya cuma 2. Untuk murid A dan B itu beda-beda, tapi cuma 2. Nah ini kok 32 siswa, kalau mengikuti pembelajaran kan menjadi 32 peserta didik ya. Nah 32 peserta didik ini begitu Anda mau
membuat pembelajaran itu ternyata 4 karakteristik, 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini kan seharusnya media dan sumber belajarnya masing-masing itu beda, ya kan? Yang ideal begitu, Mbak Ayu dan teman-teman. Ada 4 kelompok, 4 karakteristik media dan sumber belajarnya ya harus masing-masing satu-satu. Tapi kalau nggak ada uangnya, ya nggak punya duit, nggak punya SDM, nggak punya uang dan sebagainya, ya sudah, media belajarnya satu saja gitu loh. Tapi satunya tidak terlalu dalam. Jadi satunya itu semua bisa membaca. Jadi memang yang dilihat kelompok akhirnya, ya kelompok. Ya seperti ini saja deh. 50 peserta didik ya, 50 yang hadir, 47. Ini seharusnya media pembelajarannya ya beda-beda, tapi kan ya bagaimana gitu ya. Akhirnya kan di LMS juga hanya satu. Satunya tidak dibuat dalam bentuk PowerPoint gitu, tapi dibuat dalam bentuk cerita. Kalau Anda nanti bisa membuka LMS itu ceritanya ada orang ngomong, terus suruh klik YouTube, suruh klik PDF, nah begitu terus. Nah, itu kan bagi beberapa orang yang suka melihat video lebih suka, tapi enggak, orang yang tidak suka lihat video dengerin, lebih suka mendengerin MP3. Nah, orang yang nggak suka dengerin, yang suka baca, lebih baik baca teks. Makanya diarahkan ya media belajar itu jangan terlalu detail ya, tapi dapat men-trigger peserta didik untuk dapat mencari sendiri. Nah, zaman sekarang mencari sendiri itu kan suatu hal yang harus ada kemampuan berpikir kritis, mencari di mana, ada waktu apa enggak. Akhirnya eh, pemilihan media dan sumber belajar itu ya kalau enggak mau mencari ya ini minimalnya ini gitu. Jadi paling tidak ya kalau nanti Mbak Ayu dan teman-teman itu mengikuti tatap muka di mata kuliah apapun ya, yang diberikan dosen Anda itu ya itu minimalnya kayak begitu. Mau lebih baik silahkan cari sendiri. Kalau tidak cari sendiri ya Anda hanya pasrah bongkoan percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya dosen Anda itu. Belum tentu benar loh kami ini. Gitu ya. Belum tentu benar. Kalau mau benar ya cari sendiri, tapi ya waktunya jadi panjang sehingga supaya tidak terlalu dalam. Jadi biasanya materinya tuh tidak banyak, hanya media dan sumber belajar. Udah itu aja. Ya, coba coba kalau Anda lihat sejarahnya, TBP ini dulu SKS-nya 6 SKS. Materinya itu harus 6 SKS waktu pertama dulu dibuka ya. Karena tidak kuat ya, 6 SKS itu berarti 1 minggu itu 3 kali tatap muka 100 menit. Berarti kalau, waduh berapa kali kan gitu ya. Akhirnya diturunkan jadi 4 SKS. Ya, jadi 4 SKS. Terus diturunkan jadi 3 SKS, 2 SKS. Tapi coba 4 SKS sama 2 SKS itu materinya sama. Tapi akhirnya apa? Lama-lama ya jadi materinya sedikit. Materi jadi sedikit. Ya memang jadi kulitnya saja ya isinya mahasiswa harus gigitnya harus lebih dalam. Gigit lebih dalam itu maksudnya harus mencari sendiri gitu. Lama-lama bisa jadi pilihan TBP itu. Kalau pilihan ya sudah hilang itu sifat kependidikannya gitu ya, TBP, teori belajar dan pembelajaran. Jadi sekali lagi yang Anda sampaikan ya mendekati benar, Mbak Ayu. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain menambahkan, mengurangi, membagi.
Jadi mengapa saya arahkan ke online itu karena ada beberapa kasus ya, ada kasus lah ya. Di kerajaan itu ada staf pengajar yang dirawat di ICU karena COVID. Jadi COVID itu masih ada ya teman-teman ya, hati-hati gitu. Makanya saya udah nih lebih baik online aja lah gitu. Apalagi bagi Anda yang jarang berada di langit, bawah langit ya, ada di ruangan ber-AC terus ya, terus seneng sukanya berkerumun ya, lebih baik menggunakan masker ya, karena virus COVID itu sebetulnya masih ada ya, masih ada. Begitu Anda daya tahan tubuhnya mulai bergerak turun ya kena ya. Jangan-jangan Anda juga sudah kena COVID ya, tapi ya tidak terdeteksi. Jadi intinya COVID itu masih ada. Silakan, ada pertanyaan? Jangan lupa nanti PJ kelasnya untuk membuat presensi kehadiran terus di-upload di WhatsApp grup ya. Ya, silakan Mbak Naura. Bapak, saya izin bertanya mengenai prinsip pemilihan sumber belajar tadi. Itu kan salah satunya disebutkan praktis dan sederhana ya, Pak. Tapi kurikulum sekarang itu pembelajarannya lebih ke pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir kritis gitu. Jadi, apakah sumber belajar yang praktis dan sederhana itu tetap bisa melatih berpikir kritis siswa, atau keefektivitasannya itu balik lagi ke model serta strategi pembelajaran yang dipilih juga gitu, Pak? Terima kasih. Jadi kecakapan hidup ya 4C ya. Jadi ini hidden kurikulum ya, hidden kurikulum supaya nanti Anda pada saat lulus itu dapat bersaing ya. Jadi pendidikan abad ke-21 atau malah abad ke-22 dan seterusnya. Jadi 4C ya, critical thinking skill, 4 skill ya, berpikir kritis, kolaboratif itu berkolaborasi, kreativitas ya. Jadi supaya setiap mengikuti pembelajaran itu teman-teman itu kemampuan berpikir kritisnya itu berkembang ya memang fasilitatornya itu harus memberikan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sehingga di kerajaan ini kan kalau Anda lihat model atau metode pembelajarannya itu berbasis case-based learning. Jadi pembelajaran berbasis kasus atau project. Jadi kalau yang praktek itu project-based learning. Tapi kalau secara teori itu case-based learning. Tapi kalau untuk mata kuliah yang dasar-dasar seperti ini, itu memang tidak bisa dibikin case-based. Mau case-based bagaimana? Wong teorinya ini kan sekarang sedang disampaikan gitu ya. Jadi akhirnya mata kuliah yang sifatnya dasar ya. Dasar itu intinya mata kuliah diberikan di semester awal lah gitu ya, semester 1 sampai semester 5. Ini ya seharusnya media atau sumber belajar ya, media belajar itu harus melatih supaya keterampilan berpikir kritis peserta didik itu meningkat ya. Jadi intinya peserta didik itu dipaksa untuk menganalisis ya. Jadi media belajarnya itu ada tugas ya. Kalau media belajar itu kan berarti fisiknya itu ada. Kalau dalam gambar-gambar seperti infografis itu harus membuat yang lihat itu kritis. Oh, ada grafik. Kalau grafik ini, oh ternyata
tertinggi itu kalau di usia sekian, yang rawan-rawan kena kasus ini tuh di usia sekian, jadi kritis gitu ya. Jadi kritis itu apa? Menganalisis, ya, menganalisis, menilai dan mengambil keputusan yang logis gitu. Jadi biasanya sumber belajar yang mengembangkan critical thinking skill, keterampilan berpikir kritis itu sumber belajar berbasis masalah. Ya. Jadi biasanya sumber belajar yang membahas masalah-masalah dunia nyata yang real, gitu ya. Atau masalah-masalah isu-isu yang memang sekarang sedang terjadi, gitu ya. Misalnya mengapa kereta api itu banyak terjadi kecelakaan ya? Ya karena ternyata selama ini PT KAI dipaksa untuk membayar biaya operasional wus. Nah, karena harus dipaksa, maka mereka akhirnya membuat perjalanan itu menjadi beberapa kali. Dulu misalnya Jakarta Malang itu 1 kali, sekarang 2 kali untuk meningkatkan pendapatan. Padahal lokomotifnya itu aja, sehingga akibatnya ya seperti yang sekarang ini. Jadi itu isu-isu teknologi sekarang gitu ya. Atau kalau di lab itu atau di kejadian seperti Anda itu kasus-kasus di dunia nyata, di perusahaan itu ya. Jadi berbasis masalah ya. Masalah. Ya memang dampaknya ada. Untuk membuat media pembelajaran seperti itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Untuk teman-teman dosen yang baru bergabung di kerajaan itu juga kayak apa ya bikinnya. Untuk yang sudah mau pensiun juga aduh ngapain bikin. Nah, yang tengah-tengah sibuk mencari pendapatan tambahan, jadi akhirnya ya sudah begitu-begitu saja gitu ya. Jadi coba Anda lihat media pembelajaran yang dipakai di sekolah SD zaman dulu itu tidak pernah berubah ya. Coba Anda tanya ibu Anda, kalau ibu Anda masih muda, tanya nenek Anda gitu. Nenek Anda akan bilang bahwa beliau itu waktu SD itu buku pelajarannya menggunakan kakak-kakaknya dulu. Kalau sekarang nggak bisa gitu loh. Buku SD, SMP, SMA untuk tahun 2024, tahun 2025 bukunya beda ya. Mata pelajarannya sama, bukunya beda, tujuan pembelajarannya sama, tapi isinya beda. Kenapa beda? Karena muatan-muatan seperti yang tadi yang Mbak Ayu sampaikan. Jadi supaya begini itu kasusnya apa? Jadi kasus-kasus dunia nyata yang terjadi real, nyata gitu. Jangan menggunakan kasus-kasus yang tahun 70 itu udah nggak bakal muncul gitu ya. Nah, atau malah menggunakan kasus-kasus yang akan muncul ya, gitu. Jadi bisa memprediksi. Kalau itu terjadi ya baik ya, tapi ya untuk membuat media belajar yang dapat membahas kasus-kasus yang saat nanti peserta didiknya lulus itu kan yang buat itu hebat ya, bisa menerawang. Jadi akhirnya ya kasus-kasus umum saja yang akan selalu terjadi. Jadi kasus yang banyak terjadi ya itu aja yang dibahas. Tapi kalau secara spesifik tidak terjadi di semua perusahaan itu ya tidak banyak dibahas ya dalam media pembelajaran. Demikian Mbak Ayu. Silakan yang lain. Mbak Ria, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya tentang belajar yang di pelosok-pelosok gitu Pak. Kalau di daerah pelosok kan kadang fasilitas sama teknologinya itu masih terbatas ya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana caranya guru itu bisa tetap mendorong kemandirian belajar siswa,
Itu biar anak-anak di daerah terpencil itu bisa tetap mencari dan memanfaatkan sumber belajarnya sendiri meskipun nggak punya akses internet atau teknologi yang lengkap. Ini untuk yang daerah-daerah ini ya tertinggal ya. Iya, betul, Pak. Jadi misalnya nggak usah di daerah 3T ya, di Bekasi saja itu ada daerah yang listrik aja belum masuk gitu ya, belum masuk. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ternyata Anda diberi tugas untuk mengabdi di suatu wilayah kerajaan yang 3T ya, tertinggal, terdepan, terluar, malah 7T, terruwet, waduh, pokoknya terdengar, wes. Nah, itu saya pernah menjadi fasilitator di daerah Aceh ya, Aceh yang ke arah GAM dulu, atau masih ada GAM ya, teman-teman GAM itu masih godain ya. Jadi namanya sekolah terbuka, SMP terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Jadi ada warga negara Indonesia ya, warga negara kerajaan yang tidak seberuntung yang lain. Jadi masuk SMP tapi untuk sekolah tatap muka itu tidak bisa karena ya kalau ke TKP aja bisa sekian jam gitu ya, sekian kilometer. Jadi akhirnya dibuatlah SMP terbuka. Jadi ada apa namanya sanggar ya. Masih tempatnya di sekolah SMP negeri ya, tapi itu dilaksanakan sehari itu 1 minggu sekali tatap mukanya. Siswanya ada 6, ya, siswanya 6. Jadi kalau tatap muka suatu tatap muka hari Sabtu itu ya tidak bakal ketemu, ya 6 itu tidak pernah ketemu. Jadi kalau tidak pernah ketemu ya akhirnya gurunya harus mencari siswanya di mana, naik gunung dan sebagainya. Jadi akhirnya untuk bisa ketemu saja ya sudah bersyukur ya. Kalau toh ketemu itu pakaiannya juga pakaian tidak pakaian yang seperti teman-temannya yang pagi ya. Jadi akhirnya media yang digunakan ya, masuk ke pertanyaannya Mbak Ria ya. Media yang digunakan ini ya media yang sederhana ya. Sederhana ya berbasis lingkungan ya, berbasis lingkungan. Jadi kalau di tempat yang 17T Anda memaksa menggunakan PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kan mesti ada notebook ada apa? LCD projector. LCD projector mesti ada layar, mesti ada listrik. Nah, boro-boro ada tembok di sana gitu ya. Tembok nggak ada, listrik nggak ada. Jadi akhirnya apa? Ya gunakan media sederhana yang berbasis lokal lingkungan gitu. Misalnya apa? Ya kalau nggak ada papan tulis ya tanah, coba pakai tanah yang di apa? Tanah yang ada rumputnya itu rumputnya dihilangkan, jadi tanah itu ukuran 2 kali 4 meter, kemudian dipadatkan ya supaya rata, terus tanah itu dibuat menjadi papan tulis gitu. Ya belajarnya sambil berdiri, nulisnya menggunakan semacam tongkat dari bambu gitu ya. Jadi itu yang digunakan sebagai media di situ. Nah, kalau misalnya media pembelajarannya itu membahas tentang bagaimana dapat bertahan hidup ya, bertahan hidup misalnya dapat mendapatkan sumber nutrisi protein dari misalnya dari telur, ya gunakan ya alam sekitar. Kalau ada ayam ya, bagaimana cara ayam itu bisa diternakkan ya, jangan mencari telur di hutan. Kalau seperti itu kan belum tentu ada telur. Jadi menangkap ayam, ya diajarkan nangkap ayamnya. Setelah ditangkap, ditangkarkan, sehingga
di situ bertelur sehingga proteinnya bisa terjamin gitu ya. Jadi gunakan alam sekitar ya, sungai misalnya ada sawahnya. Kalau di situ dekat pasar ya gunakan pasar itu untuk pembelajaran. Bagaimana caranya? Kalau ada bengkel ya bengkel pakai. Ya. Ya, kalau yang mau misalnya mau kalau seperti Anda administrasi perkantoran misalnya, ya cari di situ ada nggak yang kantor yang ada administrasinya. Ya sudah itu yang gunakan. Jadi alat bantu visualnya tidak pakai yang elektronik ya. Ya pakai poster, spanduk bekas ya, ditulis ya seperti itu. Jadi mengembangkan membuat mereka tuh mengobservasi yang di lingkungan ya, supaya penalaran ini hidup dan pemecahan masalah nyata ya, seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan media elektronik gitu ya. Jadi kalau Anda nanti tugas ya, saya mau jadi guru atau jadi dosen, itu terus jangan beli peralatan yang seperti itu. Terus juga jangan berpikiran bahwa di satuan pendidikan atau tempat Anda nanti bekerja itu semuanya komplit. Kalau di satu tempat itu listrik ada itu 2 hari seminggu. Seminggu itu cuma 2 hari ada listrik. Nah, bagaimana caranya? Pembelajaran harus terus. Listriknya cuma 2 hari dalam seminggu. Ketemunya Sabtu sama Jumat. Nah, masuk belajarnya Sabtu sama Jumat kan nggak mungkin. Ya akhirnya dimanfaatkan yang ada. Yang ada seperti apa? Ya Anda harus tahu yang ada di daerah tempat Anda bekerja itu apa. Gitu. Yang semuanya ada gitu ya. Kalau pakai spidol, kalau spidolnya habis, belinya kemana isinya itu? Kalau Anda beli satu kardus, suhunya di sana apakah memungkinkan bahwa spidolnya itu akan dapat terjaga? Jadi harus menggunakan yang ada di sana. Jadi intinya ya gunakan yang ada di sana. Ya, jadi tools yang ada di lokasi itu ya dimanfaatkan. Jadi Anda harus mempunyai inovasi, ya, inovasi. Intinya jangan berkecil hati kalau dapat tugas di tempat yang seperti itu, banyak T-nya. Di kerajaan ini saja, ya, itu kalau seharusnya di ruangan kita belajar itu kan hanya ada layar kan, layar TV. Nah, kalau dosennya mau ngajar, pasrah bongkoan, datang nggak ada kabel gitu. Kabelnya mana ya? Kabel nggak ada, lapor ke bawah juga ditutup gitu. Akhirnya bawa kabel sendiri. Begitu bawa kabel sendiri, TV-nya rusak. Nah, TV rusak. Bagaimana caranya? Akhirnya dosennya bawa notebook, bawa kabel, bawa LCD projector sendiri. Begitu sampai sana, listriknya hilang. Nah, akhirnya ya, kalau seperti itu, udah pakai speak aja, gitu. Terpaksa, ya. Jadi kita diskusi saja, gitu. Ya, jadi tidak wajib menggunakan skenario yang umum, gitu. Jadi Anda harus siap nanti kalau rencana A, plan A itu semuanya ada. B itu kalau internet nggak ada bagaimana? Jadi semua materi harus ada, sudah di-download. Kalau internetnya nggak ada, sudah di-download. Kalau listriknya nggak ada, bawa genset juga nggak mungkin gitu ya. Terus akhirnya apa? Dicetak, di-print, ya, di-print, terus ditulis. Kalau pematulis nggak ada, ya dibacakan gitu. Kalau dibacakan sudah tidak bisa dibacakan, berarti sudah kerajaan sudah semakin tidak kondusif untuk belajar itu gitu. Tapi biasanya sih sudah sampai di plan B sudah cukup ya. Ini sudah ada gitu. Jadi sekali lagi media sumber itu ya memang melihat keadaan di TKP. Semua alat bahan yang ada di TKP Anda dapat manfaatkan sesuai dengan definisi sumber belajar tadi ya. Intinya kalau tidak memungkinkan, akhirnya media dan sumber belajar satu-satunya itu hanya Anda. Ya. Makanya Anda harus bisa ngomong lama.
bisa ngomong lama. Itu. Jadi ya, buka sekolah Anda, nyapu, mengepel ke ruang kelas, nyusun Anda. Ya, ngajar Anda, nutup sekolah Anda. Ya, itu semua. Itu yang kerja di daerah sekian T itu seperti itu. Ya, memang jangan lama-lama kerja kayak begitu ya. Cukup Anda pernah mengalami saja, sehingga nanti kalau Anda pindah itu bersyukur. Wah, bersyukur saya tempat yang baru ini, karena di tempat yang lama ini bukan yang nggak mau pakai notebook ya, nggak ada guna juga notebook di sana gitu. Gitu teman-teman, silakan. Ada lagi pertanyaan? Karena sudah 14.37 ya, ini saya kira sudah cukup nih. Terima kasih atas atensinya, pertanyaannya sudah baik semua ya. Indikasi Anda mendengarkan walaupun tidak semua buka kamera ya, tidak ada masalah. Yang penting tujuan pembelajaran tersampaikan ya teman-teman ya. Sekali lagi nilai penilaian tengah semester yang ada di Siaket nanti setelah tanggal sekian bisa dilihat itu nilai UTS real ya. Jadi itu belum sepenuhnya adalah nilai yang nyata gitu. Jadi masih ada tambahan-tambahan nilai tugas belum dimasukkan ya, dan nilai yang lain belum dimasukkan. Jadi sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.